Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Manuela Loviansa Delvanora, kelas 10D, SMA Santo Francisco Xaverius Ruteng. Kali ini saya akan membacakan biografi B.J. Habibie. Bacarudin Jusuf Habibie atau yang biasa dipanggil B.J. Habibie, lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ratu Timarini Puspawardojo. B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia yang menjabat sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999. Beliau juga dikenal dengan julukan Mr. Crack karena berhasil mengeluarkan teori di bidang pesawat. Pendidikan Habibie dimulai di sekolah negeri atau SN tingkat pertama di Parepare, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di Bandung. Setelah lulus, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Habibie melanjutkan studi di Teknis Universitas Aachen di Jerman dan meraih gelar sarjana teknik pada tahun 1960. Ia kemudian melanjutkan studi tingkat dokter di Teknis Universitas München dan meraih gelar doktor pada tahun 1965. Pada tahun 1974, B.J. Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pemerintah. Di Indonesia, B.J. Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatotkaca. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntutan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntutan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia kala itu. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. B.J. Habibie mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden pada Oktober 1998 setelah kejadian kontroversial di Timor Timur dan reformasi yang semakin kuat. Setelah masa pensiunnya, Habibie aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Habibie dan Ainun untuk pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan warisan sebagai tokoh yang berperan dalam pembangunan industri dan perekonomian Indonesia. B.J. Habibie dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam bidang politik telah diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Warisan beliau terus menginspirasi generasi penerus untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Sekian biografi dari B.J. Habibie. Sekarang saya akan membacakan analisis struktur teks biografi di atas. Yang pertama, orientasi, terdapat paragraf 1. Yang kedua, peristiwa penting, terdapat paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Dan yang terakhir, reorientasi terdapat pada paragraf 5. Ide pokok dari teks biografi di atas. Yang pertama, B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia yang menjabat sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999. Ide penjelas. Yang pertama, B.J. Habibie dikenal dengan julukan Mr. Crack karena berhasil mengeluarkan teori di bidang pesawat. Yang kedua, di Indonesia, B.J. Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatotkaca. Kata serapan yang terdapat dalam teks biografi yang telah saya bacakan adalah presiden dari bahasa Belanda yaitu presiden, jabatan dari bahasa Belanda yaitu ambt yang berarti kedudukan, teori dari bahasa Yunani yaitu theoria atau pandangan, pendidikan dari bahasa Belanda yaitu underwijs, sekolah dari bahasa Belanda yaitu school yang berarti tempat belajar, beasiswa dari bahasa Belanda yaitu beurs, studi dari bahasa Belanda yaitu studie,
Teknik dari bahasa Belanda yaitu teknik. Dokter dari bahasa Belanda yaitu dokter atau tenaga medis. Universitas dari bahasa Latin yaitu universitas. Pemerintah dari bahasa Belanda yaitu regering. Pesawat dari bahasa Belanda yaitu vliegtuig. Proyek dari bahasa Belanda yaitu project. Reformasi dari bahasa Latin yaitu reformatio atau perubahan. Krisis dari bahasa Inggris yaitu krisis. Kontroversial dari bahasa Inggris kontroversial yang berarti pertentangan. Pensiun dari bahasa Belanda yaitu pensioen atau berhenti bekerja. Yayasan dari bahasa Belanda yaitu stichting. Industri dari bahasa Latin industria. Ekonomi dari bahasa Latin yaitu oikonomia. Visi dari bahasa Latin yaitu visio atau tujuan. Kontribusi dari bahasa Latin yaitu contributio yang berarti sumbangan atau pemberian. Politik dari bahasa Yunani yaitu politikos. Generasi dari bahasa Latin yaitu generatio. Pembangunan dari bahasa Belanda yaitu ontwikkeling. Kemajuan dari bahasa Belanda yaitu vooruitgang. Sekian dari saya, terima kasih.